Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal wafa' bi ahdihi wala firtikabi nahi wala firtikabi nahyihi wal amali bi ma'siyatihi yu'darun mahma kanu mukhtarina wa ghayra mustakrahina wala maqhurina wala majburina. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tadi pagi kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan juga ibadah kurban. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, guru kami Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau beserta salah satu pimpinan Istiqlal melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semoga senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan selama melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu para jamaah sholat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Mungkin ini jamaah tidak hanya dari Jakarta saja, ada juga dari daerah. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah di Masjid Istiqlal. Semoga diamnya Bapak nih, Bapak lagi duduk, lagi senderan, lagi ngobrol, semoga mendapatkan pahala iktikaf di dalam Masjid Istiqlal. Tadi saya membaca beberapa kalimat dari kitab Ad-Da'watut Tamah wa Tadhkiratul Ammah, karangan Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ulama Hadramaut atau ulama dari Yaman. Kita baca surah Al-Fatihah. Semoga ilmu yang ditulis oleh pengarang kitab ini bermanfaat, khususnya bagi kita pada sore hari ini yang mendengarkan nasihat dari beliau. Al-Fatihah ila ahli kubur ila hadihin niyah, khususan Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi sore hari ini di Masjid Istiqlal dari hari Senin
sampai hari Ahad itu setiap ba'da sholat asar ada pengajian, namanya pengajian Hawamish. Hawamish itu beranda. Ini dikasih nama sama Kiai Farid, pimpinan kami di Masjid Istiqlal, agar jamaah yang selesai melaksanakan ibadah sholat asar maupun sholat zuhur dan juga subuh ada pengajian ceramah, mendapatkan wawasan keislaman. Jadi keislaman kita ini tidak cukup dengan melaksanakan ibadah fardu saja. Tidak cukup, Pak. Tidak cukup melaksanakan hanya sholat zuhur. Enggak mau zikir selesai sholat, enggak mau doa berjamaah. Itu kalau dikatakan mau apa ya? Mau menang sendiri. Maka di Istiqlal selesai sholat berjamaah, zikir berjamaah, doa berjamaah dalam rangka membimbing jamaah ketika sampai di rumah. Oh, selesai sholat berjamaah tuh ada panduannya. Panduannya ada zikir berjamaah, ada berdoa berjamaah. Biar artinya apa, Pak? Ya saya kasih contoh. Bapak makan itu kan wajib, Pak. Ya, makan wajib, Pak. Kita nih makan nih wajib. Tapi selesai makan, apakah Bapak langsung pergi, langsung tinggalkan makanan? Tidak. Selesai makan yang wajib, kita rapikan dulu piring kita, posisi sendoknya, gelasnya. Itu namanya adab. Jadi selesai sholat ada zikir dan doa, itu salah satu adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tema pada hari ini diangkat dari surah Al-An'am ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Surah Al-An'am ayat 116, yang artinya mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka, zonna, prasangka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta atau menduga-duga. Jadi ini salah satu sifat manusia. Kalau ibu, terutama ibu ya, karena ibu lebih banyak di rumah ya. Ibu setuju kalau saya bilang lebih banyak di rumah? Ya, karena kalau sholat itu zamannya lebih banyak laki-laki. Dan perempuan lebih afdolnya sholat di rumah. Karena kalau di rumah itu, saya katakan lebih banyak cobaannya. Karena ketika di rumah, ibu-ibu itu punya tetangga. Tetangga depan, tetangga samping, tetangga belakang. Bapak punya tetangga nggak, Pak? Punya, Pak. Kalau Bapak di kantor, punya tetangga di kanan, tetangga di kiri, tetangga di depan, tetangga di belakang. Kalau kita lagi diam nih, terus teman atau tetangga kita ada info apa gitu, dia ditelepon sama suaminya, "Mah," dia sambil kita dengerin ya, ditelepon sama suaminya, "Mah, ayah beliin cincin nih." Si mamanya seneng. Ibu gimana perasaannya, Bu, yang punya tetangga kayak gitu? Ya Allah,
Suami saya aja nggak pernah beliin saya cincin tuh. Itu prasangka. Jadi dijauh atau dihindari keinginan atau prasangka. Prasangka ini terkadang datangnya itu baik, terkadang datangnya itu buruk. Ya. Kalau prasangka buruk itu diniatkan dalam hati, terus dilakukan menjadi hal buruk. Contohnya tadi, ketika mendengar itu karena suaminya nggak mampu beliin cincin. Kapan nih tetangga saya naruh cincinnya? Cincinnya diambil. Itu udah prasangka buruk, terus diambil, mengambil hak orang lain. Bagusnya seperti apa? Kita nggak bisa menafikan bahwa kita punya hati. Selain kuping ini bisa mendengar, hati ini juga bisa mendengar. Gimana hati ini bisa mendengar? Hati ini mendengar ketika ada berita masuk ke dalam kuping, dimasukkan ke dalam hati. Tuh, ada orang mengatakan sakitnya di hati, padahal hatinya nggak apa-apa. Hati ini gimana ya? Jadi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, masing-masing kita memiliki prasangka. Prasangka yang baik, kalau dalam Islam namanya husnuzon. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba itu, Allah bagaimana prasangka hambanya. Kayaknya saya nggak bakal sukses. Udah nggak bakal sukses. Karena prasangka dirinya, dia nggak bakal sukses. Tapi ketika dia berprasangka bahwa saya akan sukses, saya mampu, saya bisa. Ini kan ada satu kisah Pak, tapi ini nggak boleh diikutin. Satu kisah, salah seorang murid mendapatkan amalan dari gurunya. Amalan dari gurunya, ini karena keyakinan ya, berprasangka baik kepada Allah. Murid ini mendapatkan amalan dari gurunya, bisa berjalan di atas air Pak. Ini walaupun ceritanya bukan berdasarkan hadis, tapi kami mendengarkan dari guru-guru kami, karena ini mencontohkan bagaimana kekuatan prasangka kita kepada Allah. Jadi kasih amalan bisa berjalan di atas air. Amalannya itu. Jadi satu kisah sang murid ini mau ngaji sama gurunya. Karena hujannya lebat dan kalinya banjir, gurunya ada di satu kampung di depannya. Dia harus melewati air. Dia baca amalan gurunya, tetapi dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah akan membantu saya bisa berjalan di atas air. Ini keyakinannya udah semantap Pak. Harus mantap. Dia baca zikir, dia baca amalan, jalan Pak. Ini bukan tingkatan kita. Nanti selesai ini Bapak coba jalan di atas kali Istiqlal, Bapak nyemplung. Jangan, ini tingkatannya berbeda. Ini tingkatan berprasangka baik kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tinggi. Jadi ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, itu tidak tiba-tiba laut terbelah Pak. Tapi Allah perintahkan tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa untuk mengetuk airnya. Maka air itu terbelah. Ketika diketuk, maka langsung terbelah. Jadi harus ada keyakinan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah tingkat tinggi. Karena terdesak di belakang, ya memang sesuatu yang mustahil itu karena terdesak Pak. Karena terdesak tiba-tiba bisa.
Tapi ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bantu Nabi Musa karena berprasangka baiknya kepada Allah sangat luar biasa. Maka Allah membantu, terbelahlah lautan, Nabi Musa beserta para pengikutnya bisa melewati. Tapi harus mengetuk air itu. Tidak tiba-tiba Nabi Musa jalan di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya langsung airnya itu terbuka. Tidak, tapi harus ada sebabnya. Begitu juga tadi kisah seorang murid, dia mau ngaji di kampung di depannya, kentuknya itu dengan amalan atau zikiran yang dikasih gurunya. Ya harus ada awal, Pak. Tidak tiba-tiba langsung bisa. Jadi kami punya guru Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Hadi. Kami diceritakan oleh guru kami Ustadz Usman. Jadi satu kisah, guru kami Ustadz Abdul Hadi mengadakan acara haflah, acara walimah, Pak. Ada benda yang harus dikeluarkan ada di dalam lemari, Pak. Dan kuncinya nggak ada, Pak. Karena keyakinan husnuzonnya kepada Allah sangat kuat, itu kuncinya lemari dipegang langsung kebuka, Pak. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Asal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada syaratnya. Tidak tiba-tiba kita bisa. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama harus melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Kalau nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, tiba-tiba bisa seperti itu namanya istidraj. Kalau dalam Islam itu namanya Allah memberikan kelebihan kepada orang itu diulur. Oh, kamu bisa jalan di air, kamu bisa terbang, kamu bisa kaya, kamu bisa punya kekuatan. Itu sengaja Allah ulurkan. Tetapi ketika seseorang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata karena husnuzonnya kepada Allah sangat luar biasa, syaratnya dia ikuti, yaitu dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar para nabi mendapatkan mukjizat, para wali mendapatkan karomah, orang-orang soleh mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena amalan ibadah dia laksanakan. Itu syarat yang pertama. Biar kita husnuzon kepada Allah itu sangat baik. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua itu adalah kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika, kalau pakaian kita sudah bersih, pakaian kita sudah rapi, pakaian kita sudah wangi, nggak mungkin dong bapak sama ibu taruh kotoran hewan ke badan bapak, kan? Ada air comberan, siram aja badannya, kotor bajunya. Begitu juga, Pak. Bapak rajin sholat, rajin sedekah, rajin ngaji, semua ibadah dia lakukan, tapi maksiat jalan terus. Belum sampai tuh tingkatan itu. Jadi tingkatannya dia mengerjakan perintah Allah, dia menghindarkan, meninggalkan segala larangan Allah. Yang ketiga, dia harus ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Namanya surat Al-Ikhlas. Tapi kalimat ikhlasnya tidak ada, Pak. Jadi kemurnian. Jadi benar-benar keimanannya murni, tidak dicampur oleh sesuatu yang lain. Ya, Bapak dan Ibu sekalian,
dan juga para pemirsa YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan, kita terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita berprasangka baik kepada manusia, dan kita berprasangka baik kepada diri kita. Insya Allah dengan kita menjalankan itu, Allah akan mudahkan jalan kita untuk mendapatkan pertolongan dan juga hidayahnya serta rahmatnya. Bapak dan Ibu sekalian, jadikan momentum Hari Raya Idul Adha ini, apa momentumnya Pak? Kurban. Sudah kurban mah 5 tahun yang lalu. Belum bisa tiap tahun, tapi diusahakan bisa setiap tahun. Sholat momennya. Momen yang terpenting ibadah Idul Adha dikaitkan dengan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kisah Nabi Ismail menyembelih anaknya. Ini Bapak anak Bapak apa anak ya? Nah, ini Bapak ya. Sayang Pak. Sayang. Kalau ada perintah disembelih mau Pak? Enggak lah, enggak Pak. Kan Bapak bukan nabi, enggak ada perintahnya. Jadi saking sayangnya seorang ayah kepada anaknya, seorang ayah itu akan berbuat apa saja Pak. Bahkan ketika anak sakit ya Bu, kalau anak lagi sakit nih, saya pasti berpikir ibunya ngomong, ya Allah biar sakitnya pindah ke saya aja. Itu rata-rata ibu begitu tuh. Kalau ngeliat anaknya sakit, ya Allah biar sakit anak saya pindah ke saya. Itu saking sayangnya seorang ayah atau ibu kepada anaknya. Allah ingin dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kesayangan tingkat tinggi itu harus berurut. Sayang itu artinya, kalau sudah sayang nih, contoh saya sangat sayang kepada istri saya. WA, Abi jawab, iya Mi, titip martabak. Mau nggak mau saya beliin martabak. Abi, tolong siapin uang 100 juta. Ya saya mikir, wah ini pekerjaan berat nih, nggak bisa. Tapi kalau beli martabak, beli sayur, saya lakukan. Itu karena saking cinta kita kepada istri kita, atau saking cinta ibu kepada suami ibu. Tetapi dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah ingin berurutan cintanya manusia kepada Tuhan. Allah dulu, Rasulullah, siapa lagi? Baru orang tua. Jadi diurutkan. Apa hikmahnya ketika dikaitkan dengan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saking ikhlasnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, dan anaknya juga ikhlas menerima perintah dari ayahnya. Jadi keikhlasan yang sangat luar biasa ini, maka Allah ganti keikhlasannya satu ibadah yang terus diikuti oleh umat Islam sampai akhir zaman. Pahalanya Pak, Nabi Ibrahim dapat Pak. Ya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan dan kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka orang yang melakukan itu akan mendapatkan pahala. Jadi ketika kita semua berkurban nih, itu pahala ngalir ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi gitu Pak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika momentum Idul Adha ini, ketika dikaitkan dengan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak pernah berpikir Nabi Ibrahim ketika ada perintah menyembelih anaknya,
udah ya, pasrah aja, nggak bakal dia berpikir nanti Allah ganti nggak sih, nggak ada, udah pasrah. Kalau orang yang pasrah itu dia tidak berpikir selanjutnya, ya Pak, kayak orang pasrah nyerah nih, terserah deh mau diapain, pasrah, dia nggak pernah berpikir selanjutnya. Apalagi Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan cerita selanjutnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya harus membayar biaya sekolah anak saya, kan Allah perintah suruh ikhtiar saja. Ketika kita ikhtiar, maka Allah akan berikan jalan yang satu. Jalan yang satu masih kurang, Allah berikan jalan yang satu. Jalan yang satu masih kurang, Allah berikan jalan yang satu. Begitu terus Pak, yang penting ikhtiar. Kita tidak berpikir hasil Pak. Bapak nih anaknya pinter, pernah gak sih anak belajar rajin? Aku harus ranking 1. Aku. Tapi ketika dia menerima rapot, kok nggak ranking 1, rankingnya 2 sih? Ini gimana sih guru saya? Nanti ada yang disalahkan. Maka ketika kita pasrah, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan menyalahkan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan momen Idul Adha tahun ini, Idul Adha tahun depan dan terusnya, jadikan diri kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pagi kami motong hewan kurban Pak, yang diucapkan itu ya lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu aja yang diucapin. Tidak ada ucapan selain, tidak ada ucapan yang paling utama kecuali kalimat takbir. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cita-cita yang ingin kita capai, insya Allah Allah berikan kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri itikaf kita yang sangat singkat ini. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan maghfirah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fanna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair واختم علينا والحاضرين من أحسن أهل الخير دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Setelah ini kita salam-salaman Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.